iman kita. Itu anak Tuhan harus begitu. Ya, makanya di sini ini bukan pasturnya yang paling hebat, semua dipakai Tuhan, saudaraku, amin. Semua memberitakan firman. Ya, belajarnya sharing dulu, makanya di Kersel itu penting, saudaraku ya. Kalau Anda udah biasa sharing di Kersel, udah biasa ngomong enak, ya, terus nggak langsung tiba-tiba bayangkan langsung ngomong di mimbar ya, mungkin wah nggak lancar nanti. Tapi puji Tuhan, saya percaya di sini ini luar biasa. Saya dengar kemarin yang kesaksian juga ya lancar semua, itu lancar jaya ya. Nanti dari situ ya Tuhan bisa pakai nanti lebih lagi ya, puji Tuhan. Dan apa namanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, saudaraku ya, yaitu tentang Tuhan Yesus sebagai Sang Firman. Ini memang masih panjang ya. Kita udah belajar dari Rasul Yohanes ya sebelumnya. Tidak apa-apa kalau saudara-saudara yang lain nanti menyampaikan firman, tidak harus Tritunggal ya, tidak harus apa namanya pengenalan akan Allah itu memang apa namanya, misalnya istri saya, aku mau loh nek suruh khotbah itu nanti keliru salah, apa takut salah. Sajane salah nggak apa-apa, ada saya nanti yang bisa apa meluruskan gitu. Tidak mau ya sudah. Tidak apa-apa, yang lain bebas ya, saudara tidak harus. Mungkin malah kita bisa apa ambil bagian masing-masing ya. Saya memberikan pengajaran, Pak Hari bagian apa, saya kan udah ngomong perumpamaan Tuhan Yesus loh, banyak Pak Hari kembangkan di situ ya. Si Manuel, ya lu kok yang dingin, ya yes, gak apa-apa, adanya dingin. Punya saya ketinggalan di belakang. Anu Mas juga, ini juga tolong di ini ya, apa saya dengerin di Instagram itu kok suaranya malah yang bagus itu yang punyanya apa, song leader. Oh ganti kemarin, ini sudah dibetulin, nanti tak cek lagi ya, puji Tuhan. Soalnya suaranya kok kayak gitu. Saya belum ngecek yang lainnya, puji Tuhan. Oke ya, jadi kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini judulnya itu, saya berikan judul, ya tentu tentang Tuhan Yesus ya, Kristus. Kalau saya menyingkat, itu Kristus gitu ya, siapa itu jelas loh, Yesus Kristus, siapa lagi? Kristus itu hanya satu, saudara ya. Nabi boleh banyak. Tapi Al-Masih, Hamasia, oh Kristus itu cuma satu. Siapa namanya? Yesus. Namanya itu Yesus. Ini adalah Tuhan ya, Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Oke, Kristus ya. Ini saudara mungkin baru dengar kali ini, Sang Firman Iman. Sorry, enggak pakai sang nanti kepanjangan. Kristus koma gitu ya. Firman iman. Loh, itu apa lagi? Itu saya tunjukkan, firman iman. Dia tuh firman kebenaran, dia firman iman. Tapi kali ini kita belajar firman iman. Firman iman dalam hatimu dalam hatimu, dalam mulutmu, ya gitu kira-kira. Dalam hati kita, di mulut kita. Wopo itu? Ayo kita lihat ayatnya. Di dalam Roma pasal 10. Kita enggak banyak ayat kok. Ini satu perikop panjang, kita jelasin. Kali ini agak pendek. Lah, oh ya maaf, sebelum ini kok saya lupa. Kita udah belajar tentang Yesus sebagai Sang Firman itu, ini nanti Rasul Paulus, saudaraku ya. Itu Rasul Yohanes kita sudah sering dengar ya. Jadi orang salah kalau mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajarannya Rasul Paulus, seolah-olah gitu ya. Sehingga dimanipulasi, saudara mungkin sering dengar di luar sana. Jangan percaya, saudara, jangan dengerin, tidak. Rasul Paulus memang nulis yang terbanyak, surat yang terbanyak. Sehingga seolah-olah kayaknya ajaran Rasul Paulus, enggak. Ini ajaran para rasul, katakan para rasul, 1, 2, 3, para itu kan banyak. Jadi Kristen itu dibangun oleh ajaran para rasul dan para nabi ya, perjanjian lama kan, kitab perjanjian lama dan baru ini dasarnya. Dan perjanjian lama ya Allah berfirman oleh para nabi, dan perjanjian baru Yesus sendiri, Sang Firman turun, ngomong langsung gitu ya. Para rasul dengarkan, diajar, mereka saksikan apa yang mereka dengar dari Yesus, apa yang lihat dari Tuhan Yesus ya, itu yang kemarin ini Rasul Yohanes, saya ulangi sedikit ya sebelum ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 itu loh saudaraku. Kalau bisa baca sampai 3 enggak apa-apa, baca langsung aja, enggak saya potong karena ini sudah dikhotbahkan. Ini ngulangi sedikit dulu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dilihat, diraba, didengar tentang firman hidup, nih Rasul Yohanes sebutkan. Terus, 3. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal
yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada Di kami. firman yang ada bersama Bapa, firman hidup yang kekal itu yang bersama Bapa, dan itu telah dinyatakan kepada kami dan kami saksikan. Terus tujuannya ayat 3, Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. anaknya ini firman hidup tadi itu loh, datang ke dunia, mereka para rasul bersekutu dengan sang firman hidup ini, dengan anak Allah ini, dan mereka lihat raba sendiri firman yang bersama Allah yang sejak kekal terus jadi manusia, diraba, didengar, dilihat, terus bersekutu, dan apa yang dialami ini disaksikan gitu loh saudaraku, dituliskan ya kita perjanjian baru ini gitu loh yang kita baca hari ini, dan melalui dengan kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, apa yang dituliskan para rasul, kita akan memiliki persekutuan juga dengan mereka yang telah memiliki persekutuan sebelumnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku, kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, jadi firman hidup, ayat yang lainnya juga banyak. Yohanes 1 ayat 1 itu sering dibuka ya, enggak usah dibuka di waktunya ya. Pada mulanya firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. 14-nya firman itu jadi manusia, Yesus Kristus, anak Allah, kita melihat kemuliaannya. Itu Rasul Yohanes loh, bukan Rasul Paulus. Satu lagi, ini belum saya tunjukkan kapan itu. Wahyu pasal, ini tulisannya Rasul Yohanes juga, Wahyu pasal 19 ayat 11. Mulai 11 sampai 16, bagus ayat ini perang Armageddon ini. Perang akhir zaman perangnya ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Menghakimi dan berperang dengan adil. Ini secara rohani saudaraku ya. Dari sorga turun menunggang kuda putih. Ini namanya yang setia yang benar. Itu nanti Yesus yang dimana. Terus coba lihat. Dan matanya bagaikan nyala api. Matanya seperti nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Di atas kepalanya banyak mahkota. Itu Pak siapa itu pernah gambar ya. Karena ada pendeta zaman dulu itu, Yusuf BS itu suka gambar akhir zaman gitu ya. Tapi ya memang terbatas orang ini kan enggak bisa digambar visualisasi karena ini secara rohani. Banyak mahkota ini apa? Ada satu orang nunggang kuda putih, matanya seperti nyala api, ada banyak mahkota di atas kepalanya. Itu gimana caranya itu? Ini kan pengertian bahwa mahkota itu kan bicara kekuasaan. Gitu loh ya. Makanya kalau menurut saya ya kalau bisa melukis ya bagus ya, kalau enggak usah karena terbatas nanti lukisan itu jadi membatasi. Terus ada banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ini sangat secret, misteri, rahasia. Terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah. Namanya siapa? Namanya ialah Firman Allah. Firman Allah. Gitu. Yesus itu turun dari surga, menunggang kuda putih, ini akhir zaman ya, untuk perang Armageddon itu. Ya toh, pakai banyak mahkota. Jubah matanya nyala api, jubahnya dicelup dengan darah loh ya. Berarti jubahnya warnanya itu kotos-kotos bahasa Jerman ya, darah. Ini bicara Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit naik ke surga. Saya kadang lihat di YouTube itu, enggak tahu apa itu YouTube banyak penghinaan yang datang. Wah Tuhannya orang Kristen enggak sempurna, enggak hebat. Ya mati bangkit, tapi bangkit masih cacat gitu. Wah itu ngomongannya. Kalau gitu tuh, kalau mereka digituin gimana? Mereka enggak ngerti, kan masih cacat tuh. Yesus tuh naik ke surga dengan tangan yang berlubang paku loh, saudaraku. Lambung yang bolong sama bolong. Ini aja balik dengan jubah yang bercucuran dengan darah itu. Yang enggak ngerti kamu. Ini loh, karena Yesus mengampuni, mencurahkan darahnya berkorban. Ini sebagai bukti di hadapan Allah. Kalau enggak ada ini, saudaraku. Lu murka Allah atas kefasikan, atas dosa, atas dunia ini. Kalau nggak ada Yesus, dunia ini hancur, saudaraku. Kalau nggak ada Yesus, dunia dilibas seperti zaman air bah itu. Tuhan ngomong nggak akan lagi dengan air, nanti dengan api loh, saudaraku. Tapi kan ada Tuhan Yesus ini loh, Bapa. Ini lihatlah pengorbanan ini. Makanya saudara yang nggak ngerti itu ya silahkan. Tapi orang Kristen jangan ikut oon, amin saudaraku. Katakan saya tidak oon, 1, 2, 3. Iya toh, karena banyak yang jadi mukalap, jangan punya nggak mualaf, mukalap.
Karena gobloknya minta ampun bagi saya, ngapa kamu nggak belajar sungguh-sungguh, nggak ngerti gitu. Ya, oke. Datang dengan menunggang kuda putih, matanya nyala api, banyak mahkota, jubahnya penuh dengan darah. Ya toh, ini namanya firman Allah. Terus dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Waduh, kudanya putih. Ini pakaian ini bicara kekudusan, pakaian putih ya, lenan putih, kesucian, kekudusan, kemuliaan, mengikuti Yesus turun ke dunia. Terus dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Keluar dari mulutnya pedang yang tajam, pedang roh, firman Allah gitu ya. Kan namanya firman Allah, pedang roh. Makanya kalau di luar Kristen tuh baca gini nggak ngerti, orang Kristen yang ngerti kebanyakan. Karena ngerti pedang ini pedang roh, firman Allah kan Alkitab katakan. Terus dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Tadi namanya siapa ini? Namanya, kan ini memang Tuhan Yesus kan, namanya adalah Firman. Ojo wedi-wedi cara gini apa takut. Namanya Firman Allah tadi, makanya nyimak kalau baca kita. Nama dia memukul dengan segala bangsa dengan pedang roh itu dengan gembalakan dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah ini saudara, nanti saat ini sudah terlambat, orang mau bertobat itu sudah terlambat. Makanya sekarang saudara yang mau bertobat silahkan, karena nanti ada waktunya, ini sudah waktunya hari penghakiman, hari penghukuman. Sekarang ini masih zaman anugerah, semua diberi kesempatan. Tapi kalau nanti Yesus sudah datang, orang yang mau menghina dia, yang mau ngolok-olok, oh silakan, nanti rasakan sendiri. Ketemu dengan hakim agung ini, hakim di atas segala hakim. Dia, ya, sang firman Allah. Terus baca yang ayatnya saya senang ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Ada nama lagi, makanya banyak nama ini. Gelarnya banyak Yesus, yaitu baca sama-sama, 1, 2, 3. Raja segala raja. Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa. Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi dia, saudaraku. Haleluya. Ini sang firman ini loh, saudaraku. Ini loh firman itu, ya. Dia datang sebagai hakim. Karena gini, Kristen itu gini, saudara. Allah itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa dilihat. Dan Bapa itu menampakkan dirinya, mengenalkan dirinya, memperlihatkan dirinya, teofani itu ya, teofani, menampakkan itu melalui Yesus firman ini. Seperti manusia, saudaraku ya. Saya ini, Anda bisa kenal saya karena ada kata-kata saya. Karena ada logo saya yang keluar untuk memperkenalkan siapa saya. Anda ngerti, dari omongan saya ini Anda mengenal saya. Dan juga dengan Allah, Anda mengenal Allah melalui firman-Nya, amin saudaraku. Coba para nabi dulu, itu kenal Allah dari mana? Datanglah firman Allah, lalu Allah berfirman, nah itu mereka jadi, dan disampaikan, orang jadi kenal Allah melalui firman. Saya mau kasih contoh sederhana gini, misalnya ini sekarang jarang ya, ada telepon rumah, ya, saya di depot ada telepon rumah. Jadi saya telepon Pak Hari, sering ring. Wah. Terus yang terima Pak Hari lagi mungkin di mana ya, mungkin lagi di tetangga atau di belakang. Yang terima Ibu Ani, istrinya. Halo, siapa ini? Gitu, saya ngomong. Mbak Ani, Pak Hari ada. Oh, pastor, ya. Tolong mau bicara sama Pak Hari. Terus Mbak Ani nyari Pak Hari. Kira-kira Mbak Ani ngomong apa? Pak, dicari apa? Cari pastor. Padahal yang ngomong, lah apakah yang didengar, yang ditemui Mbak Ani saya atau suara saya? Suara kan? Enggak mungkin ngomong, Pak dicari suaranya pastor. Ini suaranya pastor, mana orangnya? Lah kan, jadi omongan saya ini mewakili, ngerti? Kata-kata saya, suara saya ini mewakili diri saya. Kan Pak Ani dicari pastor. Padahal yang didengar Mbak Ani siapa? Suara saya. Loh, Yesus itu kan firman Allah, perkataannya Allah. Makanya kamu lihat aku, kamu mengenal aku, sama juga kamu melihat dan mengenal Allah. Amin, saudaraku? Jelas ya, orang Kristen tidak boleh on lagi ya. Nanti anak sekolah minggu itu, ini loh dramanya, luar biasa nih. Ayat-ayat nanti saya kasih masukan dikit juga. Tadi saya suruh ngoreksi soalnya. Ini mereka bicara tentang itu kalau sudah seperti itu, saudaraku, wah luar biasa. Kalau dulu kita kan, maaf ya sekolah minggunya kita mungkin cuma nyanyi-nyanyi doang gitu ya. Diajarin kancil nyolong timun gitu. Enggak ya itulah di SD diajarin. Nah sekarang harus berubah. Ini wah
Hebat nih sekolah minggunya kalau seperti itu ya. Oke, sekarang ini Rasul Yohanes ya. Yesus itu firman Allah. Sekarang Rasul Paulus gitu loh. Kan ajaran para rasul. Jadi ini bukan ajaran 1-2 orang rasul, ini para rasul semua ngajarkan. Coba Rasul Paulus di dalam tadi ya Roma pasal 10. Mulai ayat 6. Kamu baca terus 6, 7, 8 sampai 8. 8 sama 9 coba. 6, 7, 8 dulu sampai 8. Roma pasal 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Kebenaran karena iman. Ini kebenaran karena iman. Itu seperti ini bunyinya. Intinya, logosnya itu seperti ini. Silakan dibaca. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Siapa yang naik ke surga membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Terus? Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu, yaitu di mana? Yakni di dalam mulutmu. Mulutmu. Dan di dalam hatimu. Hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Pelan-pelan dulu ya. Firman iman yang kami beritakan. Firman iman, katakan sama-sama 1, 2, 3. Firman iman. Tadi firman hidup, Yesus ya. Firman Allah, Rasul Yohanes. Rasul Paulus nyebut Yesus firman iman. Itulah yang kami beritakan. Apa itu firman iman? Kebenaran, tadi ayat 6 ya. Ayat 6 itu kebenaran karena iman berkata demikian. Siapa yang naik ke surga? Bahwa Yesus turun. Ya toh? Terus siapa yang turun ke dunia jurang maut untuk membawa Kristus? Tadi Yesus, sekarang Kristus. Ya, supaya ngerti ini Yesus Kristus. Kristus naik, ya toh? Supaya apa namanya? Bahwa Yesus Kristus naik. Tapi tidak, firman Tuhan itu tidak seperti itu. Kebenaran iman itu, tapi firman itu dekat, enggak jauh, jauh di sana. Ayat ini, saudaraku, dicuplik oleh Musa, dicuplik dari Musa dalam kitab Ulangan pasal berapa ini? 30 mulai ayat 11, Pak baca. Saya tunjukkan. Inilah kenapa dalam Yohanes pasal 5 Tuhan Yesus pernah berkata, Ulangan 30 ya. Ayat 11 mulai. Itulah kenapa Tuhan Yesus pernah berkata, Musa nulis tentang aku. Nah, dia pernah saya kan baca itu Yohanes pasal 5 ayat berapa itu. Loh kapan Musa nulis tentang Yesus? Bukankah cerita Natal itu terjadi pada Matius, Markus, Lukas, Rasul Matius yang nulis, Rasul Markus, Lukas, Rasul Yohanes. Kapan Musa nulis cerita Natal? Musa nulis tentang aku. Lah ini yang ditulis tentang Musa, salah satunya, ini buktinya. Coba. Sebab perintah ini. Ini Musa ya ngomong kepada orang Israel ketika dia memberitakan hukum Taurat. Ini, perintah ini, hukum Taurat maksudnya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Saya sering senang menggarisbawahi ini. Firman atau perintah dari Tuhan itu tidak sukar. Katakan 1, 2, 3. Tidak sukar. Dan tidak pula terlalu jauh. Wah aku gak ngerti aku, udah ada ceritanya orang anak-anak Tuhan itu ya. Gak ngerti firman itu, aku gak ngerti. Makanya karena gak ngerti terus gak laku, gak ada ceritanya. Anak Tuhan itu mesti ngerti firman, karena gak jauh. Tadi di mana? Gak jauhnya karena ada di mana? Di dalam dan ada di dalammu mulut. Coba baca terus. Gak sukar, gak jauh perintah itu dari Tuhan itu. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Waduh, jauh di sana kan enggak jauh. Sudah sukar jauh. Ya, dan sih enggak ada alasan orang Kristen aku enggak bisa melakukan firman ini, enggak ada. Yesus pernah ngomong perintahku itu enggak berat. Gitu loh. Banyak kita menganggap melakukan firman Tuhan itu berat. Coba dirubah cara berpikirnya. Ya, melakukan firman Tuhan itu enggak berat. Katakan 1, 2, 3. Melakukan firman Tuhan 1, 2, 3. Tidak berat. Ya kan? Mengampuni tidak berat. 1, 2, 3. Mengampuni tidak berat. Ya. Ayo, mantep. 1, 2, 3. Mengampuni tidak berat. Jangan pura-pura. Mengampuni tidak berat. Mengasihi tidak berat. 1, 2, 3. Mengasihi tidak berat. Ya, toh. Mengalah tidak berat. 1, 2, 3. Mengalah tidak berat. Sukacita tidak berat. Sukacita tidak berat. Saudara ini penting loh. Nanti saudara firman itu di mulutmu, di hatimu. Loh, ini penting. Kenapa sampai di mulut dan di hati? Coba. Firman itu. Sekarang saya mau tanya, langit bumi segala sesuatu terjadi. Penciptaan ini dengan apa, saudara? Tuhan menciptakan dengan apa?
Firman. Loh firman loh. Dan firman ini nggak jauh. Ditaruh Tuhan di mulutmu, ada di hatimu gitu loh. Makanya nggak main-main. Di mulut kita ini ditaruh Tuhan firman, di hati kita ditaruh Tuhan firman. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini gitu loh. Akhirnya hidupnya main-main. Akhirnya hidupnya main-main, kelakuannya main-main, ya keadaannya main-main semua. Nggak sadar bahwa ada firman di mulut, firman di hati. Nggak jauh, nggak berat. Ya, nggak di langit sehingga non jauh di sana. Siapa yang naik untuk mengambilnya bagi kita kan sama tadi. Rasul Paulus juga sebut. Dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita yang melakukannya. Waduh, siapa gitu loh. Nggak perlu ada yang naik ke langit bawa Yesus turun. Yesus sendiri turun dari langit. Amin, saudaraku, langit itu surga. Terus ayat selanjutnya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita. Supaya kita melakukannya. Seberang laut. Tadi Rasul Paulus nyebut jurang maut. Ya, sama pengertiannya ini. Saya sudah jelaskan ini kan, orang Yahudi itu punya pemikiran ada 3 lapis ya. Yesus selalu ngomong ya, di bumi, di atas bumi, langit di atas bumi dan di bawah bumi gitu loh. Jurang maut itu di bawah bumi, itu pemahaman dunia, ada 3 dunia, tiga dunia. Langit, dunia bumi, dunia bawah tanah. Jurang maut. Lah ini kan laut. Laut itu saya ngomong kan sudah pernah tanya, itu di mana tempatnya? Di bawah bumi atau di atas bumi laut itu? Atau di atas langit? Ya, laut itu di mana? Di bawah bumi. Ya kan laut kan di bawah bumi. Kalau enggak kan bisa naik ke bumi. Inilah saudaraku yang dimaksud jurang maut itu. Supaya siapa yang ngambil sampai di sana jurang maut untuk diperdengarkan kepada kita. Yesus sendiri yang datang gitu loh saudaraku kepada kita. Terus 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Musa kan ngomong, firman ini dekat gitu, enggak jauh, yaitu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, Mas. Jadi sebelum orang bisa melakukan firman Tuhan, enggak ujuk-ujuk saudaraku, firman itu ada di mulut, ada di hati, dan akan menjadi kelakuan terwujud nyata dalam hidup kita. Makanya orang Yahudi itu punya kebiasaan gini, saudara. Mereka kalau membaca Taurat itu enggak dibatin ya. Kita kan kebatinan harus membaca ngantuk seliut tidur, saudara. Mereka dibaca. Kalau saudara teliti, enggak usah dibuka ya, Yosua 1:8, perintah Tuhan kepada Yosua. Nanti di Mazmur juga ada. Jangan lupa memperkatakan, memperkatakan Taurat ini. Mereka biasa memperkatakan. Coba buka, dikira bojo anggo. Yosua 1:8. Wah, cowil itu sana. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan. Katakan sama-sama. Memperkatakan. 1, 2, 3. Memperkatakan. Katakan, memperkatakan ini. Logos, kata-kata. Ini logos bahasanya. Memperkatakan firman Tuhan. Ini jadi gaya hidup Anda enggak ini, saudara? Apa yang sering keluar dari kata-katamu? Kata-kata yang sia-sia? Kata-kata yang enggak bermutu? Atau kata-kata yang mengeluh? Tadi kita nyanyi ya, enggak? Mulutku penuh dengan apa, saudaraku? Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulut kita penuh pujian. Pulang dari sini, jemaat dengar semua. Mungkin Anda pernah baca ini, enggak masalah. Anda pernah dengar mungkin pendeta khotbah ini, saya enggak majalah. Yang paling penting pulang dari sini. Kerjakan firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini. Bahwa firman itu dekat, ada di mulutku, ada di hatiku. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, firman Tuhan. Dekat, ada di mulutku dan ada dalam hatiku. Ayo pulang lakukan itu. Puji Tuhan. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ke Roma pasal 10 tadi ayat 8. Lanjutnya ayat 9. Ayat 9 di situ katakan apa? Diperjelas oleh Rasul Paulus ayat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah, saudaraku ini mulai bicara mulut dan hati saudara ini.
Ini siapa? Gabriel ini denger ini juga ya. Karena apa? Ini nanti pelajaran baptis. Baptis itu kan mau dibaptis harus ngerti ini. Tak apa-apa nanti kalau udah ngerti perdalam lagi masih SMP. Luar biasa. Anak saya kelas 2 SMP dibaptis. Ini kelas 1 tak ada aja ngomong mulai ngerti kok. Saya kan nggak mau orang dibaptis nggak ngerti apa-apa dicekur no air, nggak mau. Harus ngerti dan dia lumayan lah ya ngerti nanti sampai diperdalam lagi. Ini salah satu ayatnya Gabriel. Untuk orang dibaptis itu harus ngerti ini. Coba baca ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Mengaku itu pakai apa saudaraku? Pakai telinga, pakai tangan, pakai kaki. Mengaku dengan mulut. Ada pengakuan dari mulut. Ngomong apa? Tadi kan kita diajar mulut ini ada firman. Hati kita ada firman. Ini untuk anak Tuhan loh ya. Anak-anak Tuhan itu ini. Ini kata Alkitab, anak Tuhan itu, umat Tuhan itu mulutnya ada firman, hatinya ada firman. Lah, di sini Rasul Paulus menjelaskan, di mulutmu ada firman, ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Katakan sama-sama saudara 3 dalam mulutmu, dari mulutmu. 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Loh, ini firman. Di mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Nah, sekarang hati, ada firman di dalam hati. Firman iman makanya namanya tadi. Firman iman, iman itu percaya, percaya ada iman dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah telah membangkitkan dia, Tuhan Yesus tadi dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Baca sama-sama, saudara 3. Maka kamu akan diselamatkan. Kamunya ganti aku, kan kamu diselamatkan. 1, 2, 3. Maka aku diselamatkan. Oh, akan ya, ada akannya. Aku akan diselamatkan. Luar biasa enggak nih saudara? Itu loh firman iman itu. Dan ini siapa firman iman yang diceritakan Musa? Firman itu enggak jauh. Di ujung langit sana, di seberang laut. Sehingga siapa yang membawanya kepada kami untuk dilakukan? Dengan firman itu ada di mulutmu, ada di hatimu. Dan ternyata itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Di mana ketika saudara mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Yang enggak ngerti saudaraku, ya maaf saudaraku. Yang di sebelah agama tetangga sebelah kita enggak percaya. Tuhan kok mati? Selalu itu aja yang ditanya. Kalau saya lihat di YouTube itu lucu ya, judulnya Tumulu, pertanyaan dari Tumulu. Tumulu itu apa? Ternyata itu bahasa Jakarta. Itu melulu. Pertanyaannya itu terus gitu loh. Ya, tapi orang Kristen lama-lama kupingnya ya enggak juga ya, ditanyain terus kok Tuhan kok mati Tuhan. Ya mati untuk menebus dosa sebagai manusia. Dari antara orang mati dipanggil. Orang mati kan sebagai orang matinya. Bukan sebagai Sang Firman. Sang Firman enggak pernah mati, jangan salah. Sang Firman itu kekal, tidak bisa mati. Yang mati itu orangnya ini loh, sebagai manusia, maka dibangkitkan dari antara orang mati. Lah di kitabnya mereka, saya dengar baik-baik. Kitabnya mereka tidak percaya. Yesus itu mati dan dibangkit atau disalib, tidak ada ceritanya gitu loh. Ya, makanya saya senang kalau pemerintah itu sudah membuat tes. Pemerintah itu sudah membuat perbedaan sekarang gini. Mengganti istilah Isa Al-Masih dengan siapa saudaraku? Yesus Kristus. Itu aja. Itu Isa Al-Masihmu ceritanya beda saudaraku. Ya, saya buka sedikit perbedaannya misalnya. Namanya ibunya Maryam, sama kalau itu bahasa Arabnya kan. Cuman yang bedanya dia punya kakak namanya Harun. Dan bapaknya namanya Imran, atau kalau Imran Ibrahim, Abraham kan. Ini Imran Amran. Lah kita di Alkitab kita ada seorang bapak yang namanya Amran, punya anak namanya Harun dan Miriam. Itu bapaknya siapa, saudaraku? Itu Maria siapa, saudaraku? Saudaranya Harun, punya bapak namanya Amran. Ayo, sekolah minggu pernah ikut kan? Ini saudaranya siapa? Hah? Musa. Musa itu bapaknya namanya Amran. Punya kakak sulung, punya anak namanya Harun, punya adik namanya Maryam, yang paling bungsu namanya Musa. Loh saudara kayak gini enggak ngerti, itu kalau dipertanyakan bisa loh, ini Maryam siapa ini?
Pernah ditanya, saya lihat di YouTube itu lucu jawabannya. Lu orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Ini kan udah ribuan tahun, saudara. Musa ke Yesus itu 2000 tahun. Kira-kira 2000-an tahun. 1500 tahun. Itu zaman dulu umurnya panjang-panjang, saking untuk ngeles enggak bisa jawab ngomong gitu, saudara. Itu yang rodok goblok ya, terus rodok pinter sidik. Mereka berusaha jawab, muncrat. Saya mau ketawa juga gitu loh. Ini dari silsilah aja udah enggak karu-karuan gitu loh. Ya apa? Beda. Isa Al-Masihnya oke, kalau ada mujizat ini ibunya Maryam itu. Jadi Miriam Allah yang saudara tahu enggak sih Miriam yang waktu laut terbelah terus nari pakai apa? Rebana itu loh. Itu kakaknya Musa itu gitu loh. Itu ribuan tahun ya. Repot. Terus tapi ada yang jawab gini, ini rodok intelek sedikit tapi yang ngaconya juga. Zaman dulu itu memang betul. Orang tuh ngasih nama itu nama keluarga. Nama orang tuanya juga. Makanya nama Yosua itu ada terus. Lah ini jadi ini namanya apa namanya sama gitu loh. Untuk nama nenek moyangnya gitu loh, saudaraku. Padahal itu ya beda suku. Ayo ngene ngerti gak iki? Sekolah minggunya dulu ya apa? Sukunya apa Musa itu? Gak usah Mas Yuga yang jawab, jangan itu masih. Musa itu suku apa? Ayo Musa itu suku apa? Kalau Tuhan Yesus itu kan dari Maria ibunya dan Yusuf itu suku apa? Kalau yang Tuhan Yesus yang lahir secara manusia dari Yusuf dan Maria ini suku apa dulu? Suku apa? Itu kan anak Daud. Daud itu suku apa? Daud itu. Keturunan Daud. Daud itu suku apa? Ini loh saudaraku, ya apa? Yehuda. Izin saya tuh. Yehuda. Anak ya Daud kan raja keturunan Yehuda. Makanya dari orang Yahudi. Sudah punah orang Israel 10 suku, tinggal Yehuda dan Benyamin. Nah, Yehuda ini Yahudi makanya. Itu sukunya Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah, sedangkan Musa, Amran, Harun, siapa mau? Miriam, Maria, dan Musa. Ini suku apa? Suku Lewi. Mereka inilah imam-imam gitu loh. Lah itu beda suku. Oke lah, terus tapi kan satu bangsa Israel. Tak melok ya. Makanya namanya ada kan namanya bapaknya, anaknya tuh diambil juga gitu loh untuk ada banyak kok memang seperti itu. Jadi kayak nama Zakaria itu karena nenek moyangnya ada nama Zakaria. Tetapi ada enggak saudaraku, namanya diambil semua, jadi bapaknya namanya sama, anaknya namanya sama, adiknya namanya sama, itu kok bisa tiga-tiganya sama? Enggak ada, kok kebetulan banget gitu loh. Kok ya bapaknya namanya Imran, berarti enggak bisa, itu berarti kesana. Masa ngasih nama anaknya persis gitu ya, kok ya pas urutan sulungnya kok ya siapa Harun, saudara Harun disebut gitu loh, Miriam saudara Harun yang melahirkan Yesus itu loh. Ya terserah, Isa Al-Masihmu ya kalau kita bukan. Saudara jangan salah, kalau di kita tuh Yasu Al-Masih, orang Arab itu manggilnya Yesu atau Yasu Al-Masih gitu ya. Kan mendekati ya. Tapi ada yang membela Isa itu enggak, cuma nek ceritanya wis jelas aja lah. Lahirnya juga, saudaraku. Kalau Yesus lahir di mana? Kandang domba. Kalau ini waktu mau melahirkan, tidak kuat, berhenti di bawah pohon korma. Lahirlah di situ. Sudah beda tempatnya, lahirnya di kandang domba, satunya pohon korma. Menurut Anda benar mana sih? Loh kalau orang Kristen kita, lah sekarang gini loh, itu mentang-mentang orang Kristen. Ya jelas mesti membela bahwa lahirnya Yesus di kandang domba. Tapi saya beritahu kepada Anda, lahir di kandang domba itu tidak kebetulan. Yesus itu salah satu gelarnya. Nanti saya khotbah Natal itu aja deh. Salah satu gelar Tuhan Yesus itu apa saudaraku? Yesus anak, apa lagu ini sama Nirga? Domba Allah, mulia namamu. Ya apa kan? Yesus, domba Allah, mulia namamu. Lamb of God, domba Allah. Jadi Yesus lahir di kandang domba itu enggak kebetulan. Nanti Natal aja dengar khotbahnya. Bagi orang Israel, orang Yahudi, dalam ibadah mereka untuk menerima pengampunan dosa, penghapusan dosa, korban penebus dosa, penebus salah, mereka harus mempersembahkan apa, saudaraku?
Harus mempersembahkan apa? Domba. Dan Yesus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Enggak kebetulan kan di pohon korma. Korma adalah enggak ada lambangnya. Saudara pernah mikir enggak kenapa Yesus lahir di kandang domba? Itu enggak kebetulan, itu menggenapi nubuatan bahwa Yesus itu adalah domba Allah yang menghapus dosa seluruh umat manusia. Amin, saudaraku? Yes. Beda kan, makanya sudahlah. Kalau Yesus Kristus jadi firman jadi manusia, mati, salib, bangkit hari ketiga naik surga. Ya, beda. Oke, ini adalah Yesus Kristus sang firman. Terus baca ayat 10-nya. Ini prinsipnya, ini menjadi prinsip kehidupan kita orang percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Pelan-pelan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Di terjemahan lama orang percaya dan memperoleh kebenaran. Mas juga nanti kapan-kapan masukkan di sini terjemahan beberapa versi ya. Ada, bisa enggak? Saya punya banyak versi Melayu, versi Malaysia, biar Anda ngerti. King James ada ya. Terjemahan lama itu bagus juga. Ya, memang bahasanya agak lama gitu. Jadi karena dengan hati orang percaya dan memperoleh itu dan dibenarkan kan, memang dibenarkan kan berarti bukan kita membenarkan diri sendiri. Kita dibenarkan oleh Allah, memperoleh kebenaran. Dengan hati orang percaya dan memperoleh kebenaran. Jadi ketika hatimu percaya dan aku percaya, hatiku percaya, itu bulat terus ya, selalu ku percaya, hatimu percaya, engkau dibenarkan, engkau memperoleh kebenaran. Amin, saudaraku. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Memperoleh keselamatan. Ketika hatimu percaya, engkau memperoleh kebenaran. Mulutmu mengaku, engkau memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus pernah ngomong, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Hati dan mulut satu tindakan. Hatinya percaya. Allah tadi, ya ini coba di mulutnya ngaku apa tadi? Bahwa dengan mulut kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Hatimu percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini penting, saudara. Percaya Yesus mati bangkit. Saudara tetangga sebelah tidak percaya. Tidak percaya disalib. Buat apa? Kok disalib itu ngapain? Kan enggak ngerti. Justru disinilah kunci keselamatan itu. Bahwa sang firman itu menjadi manusia. Ya di drama Natalnya nanti kita diskusi lagi. Apa bagus itu sudah. Anak-anak tanya, itu ngobrol sama temennya, untuk apa ya firman jadi manusia? Untuk menebus dosa. Ya kan? Hatimu percaya. Ini percaya apa? Percaya bahwa Allah, coba kembali ayat atasnya tadi. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan. Saya mau mulai hati dulu ya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Penting untuk mempercayai, tidak gampang loh saudaraku. Kita ini orang Kristen sudah sering dengar ini ya. Karena saking dengar jadi klise. Tapi buat orang di luar Kristen, ngopo ini, Tuhan kok mati. Terus kenapa Tuhan itu kok dibangkitkan? Nah, akan khotbah sedikit tentang ini ya, ini penting. Tapi paling tidak saudara ngerti ya, ajaran Yesus adalah sang firman itu bukan cuman ajaran 1-2 orang rasul, tapi para rasul. Ya toh. Rasul Yohanes sudah saya tunjukkan sering, ini Rasul Paulus. Nanti minggu depan sambil pemberkatannya Mbak Reni sama Mbak Mesak, Mas Mesak sama Mbak Reni. Itu nanti pas saya beritakan dulu sebelum saya jelaskan ini ya. Rasul Petrus itu menyebut Tuhan Yesus sang firman juga. Tapi firman benih kehidupan. Nah, untuk hidup yang baru itu benihnya itu firman, itu firman benihnya, dan itu Yesus. Dan enggak kebetulan Mas Mesak sama Mbak Reni sudah nanti khotbahnya itu tentang itu, memulai hidup yang baru. Wah, ada benih, wah buka dulu ya ayatnya gitu, luar biasa. Itu Rasul Petrus. Ya, saudara enggak ada, maaf ya bukan sombong, kok ngkhotbahkan gini hampir enggak
Tidak ada, saudara, karena ya lewat gitu aja. Tapi saya sangat concern dengan Yesus Sang Firman. Supaya orang Kristen tidak salah kaprah. Sering dianggap Yesus itu Bapa, waduh, Yesus itu Roh Kudus, waduh, wanes itu. Karena tidak belajar. Tidak, Yesus itu Sang Firman yang jadi manusia. Oke, mulai. Kalau kamu percaya dalam hatimu bahwa bahwa Allah telah membangkitkan dia ini Yesus Kristus. Firman iman tadi, yang enggak jauh, itu ada di mulutmu, di hatimu, kau percaya, Allah membangkitkan dia. Kamu dibenarkan, tadi kan, percaya dalam hati, kamu dibenarkan. Oke, kita akan lihat kebenaran ini, saudara. Ini kita bisa hubungkan dengan Filipi pasal 2, ini ayat yang pernah saya khotbahkan, cuman kurang tuntas. Filipi pasal 2, mulai ayat yang ke-6, 5 atau 6 ya, 5 dulu. Ya, 5 aja. Ini loh, kalau kamu ngasih aku air terlalu dingin, Heru, saya mau minum, ambil punya aku aja yang sana. Nanti takut tenggorokan saya mengkerut. Baca, ya silakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang Kristen hidupnya harus meneladani Tuhan Yesus. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti dalam Yesus. Jadi engkau meneladani apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Teladannya Tuhan Yesus yaitu apa? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Morfiteo. Saya mencoba cari, kemarin kan jelaskannya, saya agak ini, artinya apa ya morfiteo? Morfi itu kan bahasa Inggrisnya di situ form, bentuk. Saya gali terus arti bentuk. Form itu ada muncul formulir macam. Nah, form itu atau bentuk itu artinya juga outer appearance, penampilan yang nampak. Jadi gini, itu banyak artinya. Saya coba gali-gali, saya menemukan arti yang lumayan mendekati untuk bisa mengerti. Dalam morfiteo, dalam bentuk Allah, di sini terjelaskan dalam rupa Allah. Karena rupa itu saya sudah jelaskan ya, rupa itu bukan wajah gitu ya. Wajah itu prosopon, ada sendiri artinya. Ini bukan wajah. Ini artinya rupa itu bentuk. Figur, katakan figur, 1, 2, 3, figur. Walaupun dalam figur Allah. Figur itu namanya sosok Allah, gitu loh saudara. Karena Yesus itu Allah sebagai Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu satu hakikat dengan Allah, karena Allah itu Bapa itu Allah, Firman itu keluar dari Bapa, karena Bapa itu Allah, Firman yang keluar dari Bapa itu juga Allah, itu namanya satu hakikat, itu teologinya. Istilah teologi begitu. Mbak Nilam mulai ini, Pak Agung kalau udah teologi, saya mulai, gak apa-apa, karena enggak biasa, kita ini di gereja, maaf, saya sudah renungkan, sejak dari zaman para rasul, bapak-bapak kesini, gereja Katolik kan muncul itu, gereja Katolik Roma harus apa, terus Protestan, itu kebanyakan orang mungkin ya khotbah-khotbah di gereja itu khotbah yang praktis sehari-hari, sehingga tambah lama tentang Tuhan, tentang Allah itu mulai sedikit dibahas. Banyak orang membahas hal yang kehidupan sehari-hari, sehingga hilang lama-lama. Pemahamannya itu jadi merosot, makanya saya tidak mau seperti itu. Nah di sini, Yesus itu dalam morfiteo, figur Allah sebagai sosok Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan, identik, saya lihat artinya isos, itu identik, setara, sama, sederajat, identik. Ya, Mas Mesak sama Mbak Reni sering konseling pernikahan. Saya mau tanya gini, laki sama perempuan itu sederajat atau enggak? Pak Hari sama Mbak Ani, suami istri, laki perempuan. Sederajat, derajatnya lebih tinggi siapa? Enggak ya, sama. Digampleng bojone, sama enggak ya? Sama. Adakah suami-suami di sini yang menganggap istrimu karena dia wanita lebih rendah dari kamu? Loh, suami kan kepala. Mas Immanuel, Pak, kapan-kapan kalau grup lagi bahas keluarga, oh iya, tak selesaikan Mbak Mesak, Mas Mesak, Mbak Reni dulu. Nanti soalnya kasihan mereka sudah diulangi lagi nanti. Oh dalam itu ya, belajar sampai mumet-mumet. Suami kepala, berarti kalau suami kepala istrinya jadi apa? Tubuhnya. Loh suaminya kan kepala, berarti tinggi mana? Ayo gak apa-apa ini. Nyonya, ayo, ini kepala. Berarti lebih tinggi mana lo? Kepala kok. Malah ekor, ini bercanda ya Mari. Tubuh kok ekor. Kepala dan tubuh. Gak apa-apa bercanda dikit ya, teologi tegang terus ini.
Nanti Mas Yuke giliran konseling pernikahan nanti siap-siap ini, tak umpah kemarin ini. Sekarang saya kalau konseling pernikahan wis ngerasakno ya Mas Mesang Mbak Reni ya wis kon ayo kon plon kon sampai dengerin itu wah bot ya. Ayo kon wis iki tak tambah tak dalemi sekarang. Saya enggak mau ecek-ecek sekarang. Mumet-mumet. Kepala sama tubuh. Kan suami kepala berarti lebih tinggi kan? Waduh bener-bener sudah enggak ada kepalanya enak mantu-mantu. Yang istri kepala sama tubuh. Ini bukan masalah tinggi, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Nggak, bukan itu, saudara. Ini bicara kesatuan, 1, 2, 3, kesatuan. Bicara fungsi. Suami berfungsi sebagai kepala, istri berfungsi sebagai tubuhnya. Itu kesatuan. Wah Mas juga udah ngelirik ini, siap ini. Aku nanti jadi kepala, istriku jadi tubuhnya. Loh, kepala sama tubuh lebih mulia mana, saudaraku? Derajatnya lebih tinggi mana? Sama, podo-podo menungso kok. Sama-sama manusia. Nanti makanya ada ayat, kepalanya istri, suami. Kepalanya suami, Kristus. Kepalanya Kristus, Bapa atau Allah. Loh. Bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus dalam arti derajatnya, kemuliaannya, setara dengan Allah. Suami istri setara, cuman beda fungsi. Allah dan Yesus juga seperti itu. Makanya yang mati di kayu salib turun dia jadi manusia menderita itu bukan Bapa, itu Yohanes itu gitu. Bapa mencurahkan darahnya bukan, itu Sang Firman yang jadi manusia, itu yang mengerjakan karena Firman itu yang melakukan rencana Bapa. Tidak menganggap kebesaran Allah itu sebagai milik yang harus diperankan, tapi selanjutnya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Keno ya, mengosongkan, melepaskan menghampakan istilahnya gitu, kealahannya, menghampakan kealahannya, dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Lah ini rupa ini sama, morfi tadi, morfidulos. Tadi morfiteo, ini morfidulos. Figur Allah menjadi figurnya hamba, jongos, budak. Dengar baik-baik saudaraku. Makanya kenapa pendeta disebut budak, hamba Allah, dulos. Ya, hamba itu kan lebih halus, hamba Allah. Tapi berapa banyak pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Allah, kayak bos. Morfi, dulos, rupa hamba, figur seorang hamba, mana artinya figur, sosok hamba. Dari sosok Allah menjadi sosok hamba. Itulah Tuhan Yesus, dunia tidak ngerti. Tapi inilah Yesus Kristus kalau kamu percaya dalam hatimu. Allah membangkitkan sosok ini loh, yang Allah jadi dari sosok Allah menjadi sosok hamba. Mengambil rupa tadi kan, mengambil wujud atau ya wujud juga bisa, figur hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus dan dalam keadaan manusia sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dalam keadaan sebagai hamba. Ya hamba yang adalah ini hamba. Siap jadi hamba? Wow, dulos. Semangat Mas. Paulus ini. Paulus. Sini ada yang Petrus enggak? Ada. Paulus. Yohanes. Biar lengkap itu loh. Nanti kalau dibaptis, silakan nama baptisnya. Ya enggak harus ikut ngelengkapi ya Paulus, Petrus. Enggak, ini bercanda. Ia merendahkan dirinya sebagai manusia dalam figur hamba. Hamba itu dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini loh figur hamba itu. Figur dulos itu taat. Katakan taat, 1, 2, 3. Anda hambanya Allah bukan? Lu gak ada ngomong kena taat. Anda hambanya Allah bukan? Pelan suara. Ini sudah ngerti mau digereng ke sini. Taat. Makanya coba ngomong. Taat, 1, 2, 3. Taat. Ini teladan dari Tuhan Yesus. Bu Paat. Paat ini. Taat Bu, bukan Paat. Taat. Taatnya bukan sekedar taat sampai mati di kayu mati.
Kadang orang Kristen taatnya itu masih pilih-pilih. Aku mau taat kalau gampang. Aku mau taat kalau menguntungkan diriku. Suruh ngampuni, mau taat. Lihat-lihat dulu. Dia minta maaf dulu enggak? Mau taat. Ini taat hamba itu enggak nanya macam-macam. Hamba itu enggak boleh tanya, saudaraku. Ini figur hamba itu seperti itu. Kapan-kapan, enggak tahu, jangan saya tugasnya, enggak tahu Pak Hari, Mas Immanuel, yang Mas Yuga nanti yang khotbah di sini. Coba belajar, nanti yang bisa datang ke saya, enggak usah malu, di sini kita belajar. Pak, saya dapat revelation, waduh, pewahyuan tentang hamba. Coba, jangan saya, nanti kebanyakan, saya tak fokus yang lain. Silakan, kalau ada, datang ke saya, sharing, saya lihat dulu, bagus, sampaikan. Jadi figur hamba, bisa enak kan, saudara enggak usah jelaskan Tritunggalnya. Figur hambanya itu tadi loh. Monggo silakan. Loh, saya enak kan di sini terbuka. Ya, mau khotbah silakan gitu. Oke. Bisa jadi berkat ya figur hamba. Nanti pelajari ya. Hamba itu nanti lihat di Perjanjian Lama banyak. Misalnya di mencolot. Ini mau kena Indonesia apa salah? Ya, nanti silakan ya. Itu bukan cuma cari di Perjanjian Lama, itu Anda bisa cari gini, itu ada banyak kok. Di mungkin di Mbah Google juga ada. Bagaimana hamba itu dulu itu ditindik, saudaraku. Jadi ditaruh ditempel di tembok atau apa itu, terus dipaku, ditandai. Ini budak, ada tandanya. Jadi orang tahu ini budaknya siapa. Kalau kayak sekarang sapi dicap itu loh. Nah, nanti cari gitu-gitu. Saya enggak habis waktu untuk nyari itu. Silakan ya. Nanti kalau udah ketemu bilang saya, jemaat perlu denger budak itu seperti apa. Siapa tahu nyonya juga nanti tertarik. Wah. Silakan ya kalau ada yang dapat nanti siapapun nanti tak lihat bagus mana ini nanti bisa dirangkum jadi bahan. Oke. Jangan saya nyampaikan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini loh. Percaya. Figur Allah diganti dengan merendahkan diri, mengambil rupa figur hamba, dulos, budak. Yang taat sampai mati di atas kayu salib. 9. Itulah sebabnya. Nah, pelan-pelan ya, ini penting saudaraku. Ini kalau saudara enggak ngerti lewat ya Mbak Nilam ya. Ini penting banget, ini Tritunggal, rada berat sidik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Dia ini siapa? Yesus yang figur Allah, terus menjadi figur hamba. Ya, menjadi sama dengan manusia. Ya, sebelumnya Allah, figurnya Allah, jadi figur hamba yang menjadi sama dengan manusia, dengan taat merendahkan diri, mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Pelan-pelan dulu. Tadi ayat ini ngomong gini, Roma 10. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia. Yesus yang adalah Tuhan ini. Coba perhatian baik-baik. Allah membangkitkan Tuhan. Loh kon, ya apa? Nah, ini Tritunggal itu penting untuk ngerti ini. Kalau enggak ngerti, loh Tuhan kok Allah membangkitkan Tuhan. Bisa jawab enggak? Mbak Nilam, ini belajar ini mau jadi murid Tritunggal. Pak, saya mau belajar. Muhammad masih. Kakakmu mana? Udah pulang, oh ya. Jituan. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Loh ini, sekarang kan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Tuhan. Loh, orang Kristen mantu-mantu yo. Ison jelas no kak, ngerti enggak? Allah kok membangkitkan Tuhan. Yang dimaksud Allah sini Bapa. Maksud Tuhan di sini tadi Yesus kan yang figur Allah jadi figur manusia. Lu kan beda kan. Makanya Yesus dan Bapa itu bisa dibedakan. Bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah coba sekarang jelaskan ini. Kok Allah membangkitkan Tuhan? Mas juga bisa enggak Allah membangkitkan Tuhan? Coba, enggak apa-apa. Katanya belajar. Katanya cerita Esther, aku istri tunggal mesti ngelontok ya. Iya ngomong kok sering wadul mbak aku. Katanya Pak, bosen Mas juga dekot bayi Tritunggal terus, sudah ngerti. Coba jawab ini misalnya. Enggak apa-apa. Ya apa-apa Mas juga? Bisa? Angel ya? Ya. Panjang ya, ngerti, pinter Mas juga. Agak panjang Pak, sudah ngerti ya harusnya ya udah. Gak memang gini saudara, mulainya dari sini. Tuhan itu, inilah salah kaprahnya di dalam bahasa. Tuhan itu sama Allah itu beda. Tuhan sama Allah itu beda. Di Indonesia sama.
Paling gampang, Lord, bahasa Inggris ya, itu Lord. Sama God, Allah, itu beda. Tidak sama. Di Inggris ada namanya Lord Philip. Yang Pramuka, ini ngerti pakarnya. Biar siapa pendirinya Pramuka? Yang keras mas. Loh, Lord Baden-Powell. Loh, Lord. Iki Tuhan apa wong iki, Pak? Itu Allah apa menungso? Wong di Inggris ya. Wong Inggris. Inggris itu gelar untuk bangsawan itu Lord. Kalau gitu Lord sama God, Allah itu sama enggak? Beda kan. Indonesia diampleng aja podong. Ini yang bikin masalah. Bahasa Jawa ada, gak usah jauh-jauh. Gusti. Gusti sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama enggak? Oh podo Pak, saya takut-takut. Gusti Mung, ini gak usah rojo lah. Gusti Mung itu di Solo terkenal. Gusti Mung, ini Gusti Ayu. Itu Allah atau bukan? Ayu atau bukan? Ayu atau bukan? Ya urusan masing-masing ya. Gusti Prabu, Gusti Patih, itu manusia. Lah ini saudara mulai sedikit ngerti ya. Jadi yang dimaksud Tuhan di sini itu bicara kepada kemanusiaan Tuhan Yesus. Yang dalam figur Allah merendahkan dirinya, mengosongkan, menghampakan kealahannya, mengambil figur hamba yang sama dengan manusia. Ayat ini mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia ini siapa? Bukan cuma Yesus saja, dia ini adalah figur Allah yang merendahkan, menghampakan dirinya, ngambil figur hamba jadi manusia. Yang disebut Gusti Yesus. Manusia, tubuhnya Yesus Kristus yang manusia tadi, yang mati di kayu yang taat merendahkannya mati di atas kayu salib. Itu kan bicara tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi Gusti Yesus dalam tubuh manusia, figur hamba. Inilah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dia. Loh Allah kok perlu ditinggikan? Loh kan bukan, ini Tuhan Gusti Yesus yang jadi menungso itu mau ditinggikan. Karena mati bangkit tadi loh, yang mati, yang bangkit. Ya, taat mati di kayu salib, nebus dosa, bangkit. Ini yang ditinggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas dikaruniakan nama di atas segala nama. Yang kita baca tadi namanya banyak kan, firman Allah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini loh saudaraku, jubahnya tercelup dengan darah, tangannya masih berlubang paku, bukan cacat. Ini tubuh yang figur dulos, kowe ora mudeng mangane ngenyek. Gue pengen ngerasakno dhewe nek ditemoni Tuhan Yesus kowe ya. Inilah yang merendahkan diri sampai dihina. Bangkit ndak sempurna sik cacat ngono kan. Ya semplokon ngono wis. Makanya ndak percaya, ya nggak selamat. Dengan hati orang percaya menerima kebenaran. Ngaruniakan namanya di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lah ini coba, ayo. Yang ada di langit, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi. Lihat cara berpikir yang Yahudi, saya enggak ngarang kan. Di langit, di atas bumi, di bawah, bertekuk lutut pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Gusti Yesus yang figurnya setara sebagai sang firman Allah yang bersama Allah. Loh, mengambil rupa dulos, hamba, bahkan taat jadi manusia, mati kayu salib. Ini ditinggikan. Makanya ada firman Tuhan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Hati-hati orang angkat, iki lho aku nabi. Sopo sing ngangkat kon? Aku jadi pendeta di sini. Tuhan yang ngangkat, saya enggak mau sebenarnya. Makanya kalau ada orang, aku kepengen jadi pendeta, saya ngangkat dulu sopo. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, saudaraku, meninggikan. Maka barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, Yesus merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan.
Itu prinsip pelayanan di sini juga gitu. Pakai itu. Barang siapa yang mau terbesar, menjadi terbesar di antaramu, barang siapa yang terbesar di antaramu, dia harus menjadi hamba. Ini karena Yesus kan yang ngajaran Yesus kan. Yesus tidak pernah ngomong, makanya tunjukkan ayatnya, aku Allah sembahlah aku. Yesus tidak keliling-keliling teriak gitu. Orang Muslim, sampai itu si Zakir naik dari gurunya ya, siapa? Gurunya itu sudah meninggal, Ahmad Dedat. Tunjukkan ayatnya, Yesus ngomong aku Allah sembahlah aku. Yesus tidak seperti itu, keliling-keliling, aku Allah sembah aku Allah sembah aku. Dia merendahkan dirinya. Enggak mudeng, makanya ini bisa percaya enggak? Orang yang disalib, yang mati, yang jadi hamba, yang menderita seperti ini. Murid-murid aja lari semua waktu itu. Percaya enggak bahwa ini adalah Tuhan? Loh ya, Mas. Barang siapa percaya, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia, meninggikan dia. Dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Saya tutup. Inilah firman iman yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Firman iman, firman kebenaran. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Ingat ya, ada PR Dulos. Silakan nanti hamba, itu seperti apa? Itu kita mau meneladani Tuhan Yesus ya. Silakan.